Ada lagi komentar salah satu dai, dia mengatakan begini, gimana itu orang? Sujud itu kan banyak rahasia. Pada waktu sujud itu kan ada rukun sujud di mana jidat harus nempel, hidung harus nempel, kemudian dua lutut nempel, kemudian telapak tangan dua-duanya nempel, kemudian jari-jari kaki harus juga nempel dan ditarik dihadapkan ke kiblat. Ini orang kemudian menambahkan rahasia di balik gerakan sujud dan kemudian sedikit ngancem. Kalau sujud kemudian hidungnya ditutup pakai masker, bisa-bisa sujudnya batal. Kalau sujudnya batal, berarti sholatnya yang menjadi bagian dari rukun sholat itu juga batal. Padahal pernyataan ulama tentang sujud sebetulnya begini, bahwa yang harus dibuka di area muka dan bagian muka itu harus nempel di tempat sujud tanpa ada penghalang yang mahmul dengan badannya, itu bukan hidung tapi jidat. Ini ada orang nggak ngerti fikih, nggak ngerti usul fikih, tidak tahu konteks bagaimana ketentuan sujud, tidak paham bab mahmul, bab ghairu mahmul, tiba-tiba mengeluarkan fatwa. Dan ini kalau yang mendengarkan orang awam bisa-bisa masuk masjid semua nggak mau lagi pakai masker, terutama nggak sholat, padahal ini jelas berbahaya. Jadi sekali lagi, yang dituntut ketika sujud anggota muka harus nempel itu bukan hidung tetapi jidatnya. Maka ketika sholat kita sebagai laki-laki pakai kopiah ini harus diangkat begini, jangan terlalu ke depan sehingga pas sujud jidatnya terhalang kopiah. Kita pakai kopiah ketika sholat, tujuannya kopiah ini untuk menahan biar tidak ada rambut yang kemudian nutupi jidat pada waktu kita sujud. Barang yang ngikut badan kita yang diistilahkan mahmul, mulai rambut, kopiah, sorban, ketika sujud nutupi jidat, itu rukun sujud memang bisa batal. Ketika sujudnya batal, berarti sholatnya juga batal. Terus gimana dengan sajadah yang menjadi alas kita sujud? Sajadah itu namanya ghairu mahmul. Ghairu mahmul itu artinya tidak ngikut badan kita. Kalau kita pergi sajadahnya masih di situ. Nah, barang-barang yang kategorinya ghairu mahmul itu boleh nutupi jidat kita. Jadi mayoritas ulama yang mempersyaratkan ketika sujud tidak boleh terhalang itu bukan hidung tapi adalah jidat. Sehingga meskipun kita pakai masker, masker itu nutupi hidung dan mulut ketika kita sujud, itu tidak membatalkan sholat. Jangan bisa diprovokasi oleh dai-dai yang tidak bertanggung jawab, yang kurang ilmu, nggak pernah belajar usul fikih, nggak ngerti qawaid fikih, nggak ngerti maqasidus syariah, sudah mengeluarkan fatwa di mana-mana.